Langit di kampung Tegalwangi telah muram sejak siang. Awan menggumpal, mendung menggendap-endap di atas atap-atap seng dan genteng pecah. Ketika azan asar baru saja usai dikumandangkan dari surau tua, hujan turun dengan deras tanpa jeda, menumpahkan air dari langit seolah langit marah. Di ujung kampung, seorang bocah kecil berlari tanpa alas kaki. Bajunya tipis, sudah tak jelas warna aslinya, menempel pada tubuh kurus yang menggigil. Hujan membasahi rambutnya yang kusut, dan lumpur mengotori kakinya hingga ke betis. Bocah itu bernama Fikri, 10 tahun usianya. Sejak ibunya meninggal 3 bulan lalu, ia hidup sendiri. Ayahnya telah lebih dulu pergi tidak meninggalkan harta. Hanya luka dan kenangan samar. Perutnya perih. Sejak kemarin sore, ia belum makan. Tadi pagi ia mencoba menolong Pak Tamin menggembala kambing, berharap diberi sisa nasi. Tapi, Tak Ada, istri Pak Tamin, hanya berkata pendek, "Beras habis, Rick. Maaf ya." Kini, Fikri berdiri di depan sebuah rumah besar yang paling mewah di kampung itu. Rumah bercat kuning pucat dengan pagar besi dan lampu gantung di terasnya. Rumah milik Lurah Haji Karim, orang yang paling disegani, paling kaya, paling sering naik haji. Teras rumah itu dipenuhi beberapa warga yang berteduh. Ada Bu Rohmah penjual sayur, Pak Udin tukang becak, dan 2-3 anak muda. Mereka semua basah kuyup, menanti hujan reda sambil sesekali tertawa kecil. Fikri menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi ia tahu, di dalam rumah itu pasti ada dapur, pasti ada nasi, pasti ada lauk yang berlebih. Ia melangkah pelan ke tangga, teras. Lumpur menempel di kakinya. Air hujan menetes dari ujung hidungnya. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu mengetuk pagar besi, tok, tok, tok. Beberapa orang di teras menoleh. Mereka mengenali Fikri, bocah yatim yang kini lebih sering mengais sisa di tong sampah pasar. Tapi tak satu pun bersuara. Pintu rumah terbuka. Dari dalam muncul seorang lelaki tua berjenggot rapi, memakai kain sarung dan baju koko putih. Haji Karim. Wajahnya kaku, matanya tajam, sorotnya berat seperti menimbang dosa setiap orang yang ia tatap. "Ada apa kau di sini?" tanyanya dengan nada tajam. Fikri menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Maaf, Pak Lurah, saya lapar. Bisa sedikit nasi sisa saja?" Suasana teras mendadak senyap, hanya suara hujan yang tersisa. Pandangan semua orang tertuju pada Fikri, bocah kurus yang menunduk sambil gemetar. Air mengalir dari ujung bajunya, menetes di lantai keramik yang bersih. "Lurah," Haji Karim mendengus. "Apa? Kau datang ke sini minta-minta?" "Saya belum makan dari kemarin, Pak," ucap Fikri lirih. Mata Haji Karim menyipit. Ia menoleh ke para warga yang berteduh di terasnya, lalu kembali menatap Fikri dengan tajam. Anak zaman sekarang, malas. Maunya dikasih terus, mau enaknya saja. Belajar kerja, jangan ngemis. Fikri mematung, matanya mulai berair. Tapi ia mencoba tegar. "Ini rumah orang, bukan tempat pengemis," bentak Haji Karim, lalu mendorong Fikri pelan dengan ujung gagang pintu. "Pergi kau dari sini sebelum aku siram." Fikri tersentak mundur. Kakinya terpeleset di undakan licin. Ia terjatuh ke tanah berlumpur. Wajahnya tercebur ke genangan air, dan lumpur menciprat kemana-mana. Beberapa warga tampak tersentak, tapi tak ada yang mendekat, tak ada yang menolong. Dengan tubuh gemetar dan wajah penuh lumpur, Fikri berdiri perlahan. Ia menatap ke arah Haji Karim yang masih berdiri di ambang pintu, lalu menoleh pada warga di teras. Tak satu pun dari mereka menoleh padanya. Semua menunduk, pura-pura tak melihat. Fikri mengusap wajahnya yang belepotan lumpur. Di matanya mulai muncul sesuatu yang tak biasa, bukan sekadar kesedihan, tapi luka yang perlahan berubah menjadi tekad. Ia tidak menangis, tidak meraung, hanya tatapan kosong, dingin, penuh janji bisu. Lalu ia berbalik, melangkah perlahan di tengah hujan. Kaki kecilnya menapaki lumpur,
meninggalkan jejak samar di jalanan kampung. Di bawah hujan yang tak kunjung reda, tubuhnya menggigil, tapi pikirannya menyala. Suara pintu besar ditutup keras dari belakang. Haji Karim menghela napas dan mengomel. Dasar pengganggu, dan warga pun tetap berteduh, membisu. Tak ada satupun yang mengejar bocah kecil itu. Tak ada yang membagi payung, tak ada yang mengulurkan tangan. Petang itu, langit kampung Tegalwangi tak hanya diguyur hujan, tapi juga kehilangan sebuah kesempatan sederhana untuk berbelas kasih. Dan Fikri, yang tak mendapat sepiring nasi hangat, pulang membawa sesuatu yang lebih berat. Luka dalam yang akan ia ingat seumur hidup. Tatapannya terakhir sebelum berlalu. Tatapan bocah kecil yang basah dan diam akan menjadi awal dari cerita yang belum usai. Tapi Sour itu, tak seorang pun menyadari bahwa mereka baru saja mengusir masa depan yang kelak akan kembali dengan cara yang tak terduga. Langit kota malam itu kelabu, sama kelabunya dengan hati Fikri yang baru saja tiba di ujung pelariannya. Angin malam menusuk kulit, dan bunyi klakson kendaraan besar terus bersahutan di terminal tua yang penuh asap knalpot dan aroma amis gorengan. Bocah itu turun dari kolong truk dengan tubuh lunglai, kakinya kotor, celananya robek, dan matanya sembab, tapi ia tetap melangkah. Perjalanan dari kampung Tegalwangi menuju kota bukan perjalanan pendek. Ia menyelinap ke belakang truk pengangkut gabah yang sempat singgah di pinggir kampung. Sembunyi di bawah terpal, menggigil sepanjang malam, menahan lapar, haus, dan takut. Tapi semua itu tidak lebih menyakitkan dari tatapan orang-orang kampung yang membiarkannya pergi tanpa sepiring nasi. Fikri berdiri di sudut terminal, menatap keramaian yang asing. Orang-orang lalu lalang dengan langkah tergesa, membawa tas dan koper. Tak ada satupun wajah yang dikenalnya. Ia sendiri, benar-benar sendiri. Hujan sudah berhenti, tapi angin malam menggigit. Fikri berjalan menyusuri gang belakang terminal, tempat para gelandangan menggelar kardus dan anak-anak jalanan berkumpul. Ia mendekat, berharap ada yang berbagi tempat tidur kardus atau seteguk air. Seorang anak jalanan menatapnya. "Baru ya?" Fikri mengangguk pelan. "Kalau mau makan, besok pagi di pasar induk. Malam ini tidur aja di sini, tapi dompet lo nggak boleh kelihatan. Bisa diambil orang," katanya, sebelum kembali merebahkan tubuhnya di bawah kolong gerobak. Fikri tidak punya dompet, hanya punya selembar uang 2000-an yang ia temukan di jalan sebelum meninggalkan kampung. Dan ia simpan dalam kaos kakinya yang basah. Malam itu, ia tidur di lantai semen dengan alas koran bekas. Tubuhnya mengkerut seperti udang, perutnya melilit. Pagi datang dengan kebisingan kota. Fikri membuka mata ketika sinar matahari menyelinap di sela-sela bangunan, dan deru motor membangunkannya. Ia bangkit, berjalan mengelilingi pasar. Tak ada uang untuk membeli makanan. Maka ia melakukan satu-satunya hal yang terpikir, memungut botol plastik bekas. Dari pagi hingga sore, ia menjelajahi jalan dan selokan, mencari botol, kardus, dan apapun yang bisa dijual. Dengan karung bekas di pundak, Fikri menjelma pemulung kecil di tengah kota besar. Kadang disiram pedagang, kadang diteriaki satpam, tapi ia terus berjalan. Lapar membuatnya bertahan. Hingga suatu malam, saat Fikri sedang duduk bersandar di tembok warung kecil, mengelus perut yang belum terisi, pemilik warung itu keluar. Lelaki tua berperawakan pendek dan kulit gelap, mengenakan celemek yang kotor oleh saus dan minyak. "Namanya Pak Darto." "Loh, kamu dari tadi di situ?" tanyanya. Fikri hanya mengangguk, tidak menjawab. "Kamu makan belum?" Fikri menggeleng. Pak Darto masuk ke dalam, dan beberapa menit kemudian keluar membawa sepiring nasi dengan telur dadar dan sambal. Ia meletakkannya di hadapan Fikri tanpa bicara. Fikri sempat ragu, lalu pelan-pelan menyentuh sendoknya. Nasi itu masih hangat. Air matanya hampir tumpah. "Kalau mau bantu cuci piring, besok pagi datang lagi," kata Pak Darto tanpa menoleh.
lalu masuk ke warung. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kampung, Fikri tidur dalam keadaan kenyang. Ia tidur di emperan warung itu, berselimut kardus, tapi dengan dada yang sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, Fikri datang setiap pagi ke warung itu. Ia membersihkan meja, mencuci piring, menyapu lantai. Tidak banyak bicara, hanya bekerja. Pak Darto pun bukan orang yang suka banyak omong, tapi setiap sore, ia memastikan Fikri makan. Kadang, mereka makan bersama di dapur sempit warung. Di satu kesempatan, saat Fikri diam-diam melirik lauk di meja, Pak Darto menoleh dan berkata pelan, "Kalau kamu lapar, bilang saja. Orang lapar itu jangan dikutuk. Diberi makan, itu cukup." Fikri menatap lelaki itu lama, seolah kalimat itu tak masuk akal. Di kampungnya, ia malah diusir karena lapar. Tapi Pak Darto berbeda. Ia tidak bertanya latar belakang, tidak mencaci, tidak menilai. Beberapa bulan berjalan, Pak Darto akhirnya memberi Fikri tempat tidur kecil di balik warung. Tidak layak disebut kamar, hanya ruang kosong dengan tikar tipis dan bantal kumal. Tapi bagi Fikri, itu adalah rumah. Lalu suatu malam, saat Pak Darto tengah menghitung uang kembalian, ia bertanya, "Kamu bisa baca?" Fikri menggeleng. "Sekolah malam, kamu mau? Gratis. Di kelurahan ada. Nanti habis bersih-bersih, kamu berangkat, ya?" Fikri ragu, tapi wajah Pak Darto tenang. Tidak memaksa, hanya menunggu. Dan begitulah, Fikri mulai sekolah malam. Setiap 7. Setelah semua piring dicuci dan lantai dibersihkan, ia berangkat dengan buku bekas dalam kantong plastik. Ia belajar mengeja, menulis, berhitung. Gurunya heran, karena bocah itu selalu datang paling awal dan pulang paling lambat di sela-sela waktu. Fikri belajar banyak hal di warung, bagaimana melayani pelanggan, bagaimana mencatat pesanan, bahkan cara membuat sambal ulek yang pedas. Tapi, said SCDAP, ia tumbuh dalam sunyi, tanpa banyak bicara, tapi dengan tekad yang tumbuh kuat dari luka lama. Suatu malam, setelah menutup warung dan membereskan meja, Fikri duduk di depan warung sambil menatap bintang. Pak Darto datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu tahu, Rik," katanya pelan, "saya dulu juga pernah kelaparan, tidur di kolong jembatan. Kalau nggak ada yang kasih saya makan waktu itu, mungkin saya udah nggak hidup sekarang." Fikri menoleh, matanya menyala. "Kamu masih kecil, tapi luka itu jangan kamu bawa jadi dendam, bawa jadi pelajaran," lanjutnya. Fikri mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi kata-kata itu masuk jauh ke dalam dadanya bersama satu kalimat yang akan terus tinggal. Orang lapar jangan dikutuk, diberi makan saja. Dan sejak malam itu, Fikri menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Seperti jimat, tak terlihat. Ia tak tahu bagaimana masa depan akan membawanya. Tapi satu hal pasti, ia tak akan melupakan rasa lapar itu. Dan ia tak akan membiarkan orang lain merasakannya sendirian. Fikri tidak pernah tumbuh seperti remaja lain seusianya. Tidak ada waktu untuk nongkrong, tidak ada uang untuk sepatu baru, dan tidak ada ruang untuk bersantai. Hari-harinya penuh dengan 2 hal, kerja dan belajar. Sejak tinggal di warung kecil milik Pak Darto, hidupnya berubah menjadi siklus yang nyaris tak beristirahat. Subuh, ia bangun, bersih-bersih warung, bantu masak, lalu siang hari bekerja sebagai kurir nasi bungkus. Sore kembali ke warung, lalu malamnya sekolah. Pak Darto tetap sosok yang sama, pendiam, sederhana, dan penuh perhatian. Diam-diam, ia tidak pernah memaksa Fikri melakukan sesuatu, tapi selalu menyediakan jalan. Dan Fikri, dengan luka masa kecil yang belum sembuh, menjadikan setiap pekerjaan sebagai ladang pengabdian. Ia merasa, jika ia bekerja sungguh-sungguh, dunia tidak akan mengusirnya lagi. Tahun demi tahun berlalu. Saat usianya menginjak 17, Pak Darto mulai sakit-sakitan. Warung tak selaris dulu. Fikri, yang saat itu sudah lulus kejar paket B, mengambil keputusan berani. Ia mendaftar sebagai pekerja catering di Hotel Bintang 3.
Ia ingin belajar lebih banyak soal makanan, dapur, dan manajemen di hotel itu. Ia mulai dari posisi terbawah bagian bersih-bersih dapur. Tapi karena kerja keras dan ketelitian, ia cepat naik jadi asisten koki, lalu karyawan kepercayaan di dapur. Catering, lure. Ia belajar sistem, belajar resep, belajar cara menangani banyak pelanggan. Tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan. Kejujuran. Pernah suatu hari, seorang supervisor memberinya amplop. Ini dari langganan, lumayan, buat tambahan, beli rokok, tapi Fikri mengembalikan tanpa ragu. Ia tahu, uang itu tidak bersih. Dan, ia tahu, integritas lebih mahal dari sekadar amplop. Kalau kamu mau naik cepat, jangan sok suci, sindir salah satu seniornya. Fikri hanya tersenyum. Baginya, hidup sudah cukup keras, tanpa harus ditambah dengan tipu daya. Lab, suk, tidur nyenyak daripada hidup dalam ketakutan. Saat usianya menginjak 21, ia mulai menyisihkan gaji kecilnya. Uang itu ditabung sedikit demi sedikit. Ia juga ikut pelatihan gratis dari dinas koperasi. Belajar cara membuat proposal bisnis, menghitung modal, dan menyusun rencana usaha. Ia tak pernah absen satu kali pun. Di antara banyak peserta yang datang untuk dapat sertifikat, Fikri datang untuk menyerap semua ilmu. Satu hari, saat sedang menyusun menu untuk catering, ia teringat sesuatu. Telur dadar dan sambal buatan Pak Darto. Sederhana, tapi penuh rasa. Ia menuliskannya di kertas kosong dan mulai mengutak-atik resep. 2 tahun kemudian, dengan tabungan seadanya dan motor butut hasil cicilan, Fikri membeli gerobak bekas. Ia mengecatnya sendiri, menempelkan papan menu buatan tangan, dan menamai usahanya Warung Pak Darto, nasi hangat seikhlasnya. Nama itu bukan sekadar penghormatan, tapi janji. Di bagian bawah papan menu, tertulis jelas, bayar seikhlasnya. Jika tak mampu, makanlah dengan tenang. Warung gerobak itu mulai keliling dari subuh. Fikri berkeliling ke kawasan stasiun, pasar, dan pemukiman padat. Ia menyapa tukang bangunan, ojek pangkalan, pemulung, siapa saja yang lapar. Sebagian bayar dengan uang pas, sebagian tak bayar sama sekali. Tapi Fikri tidak pernah mencatat kerugian. Kalau kamu terus begini, bisa rugi, kata seorang rekan pedagang. Fikri hanya menjawab, yang saya hitung bukan cuma uang, tapi kenyang orang lain juga modal. Tidak semua orang memahami caranya berpikir, tapi satu persatu, pelanggan mulai percaya. Mereka kembali lagi, membawa teman. Bahkan orang yang dulu tak bisa membayar, kini datang membawa lebih membayar makanannya, dan titip untuk orang lain. Warung gerobak Fikri menjadi lebih dari sekadar tempat makan. Ia menjadi tempat orang merasa diterima. Usia 24, Fikri memutuskan membuka warung tetap. Dengan sedikit modal pinjaman tanpa bunga dari koperasi dan bantuan dari 2 pelanggan setia, ia menyewa kios kecil di dekat kampus. Tempat itu strategis, banyak mahasiswa, supir ojol, dan pegawai kantoran. Tapi konsepnya tetap sama, makan seikhlasnya, dan yang tak mampu tetap bisa makan. Warung Pak Darto versi permanen ini sederhana, meja kayu panjang, dapur terbuka, dan papan besar berisi tulisan tangan. Kami percaya, orang lapar tak butuh dihakimi, mereka hanya butuh makan. Warung itu tak pernah sepi, mahasiswa sering datang. Kadang hanya dengan uang receh, tukang bangunan makan, sambil mengucap syukur. Ibu-ibu membawa anaknya, memberi uang seadanya, tapi pulang dengan wajah cerah. Setiap malam, Fikri mengecek catatan. Ia tetap mencatat pengeluaran dan pemasukan, tapi tak pernah memaksakan keuntungan besar. Baginya, keuntungan sejati adalah saat pelanggan datang dan berkata, "Terima kasih mas, kalau nggak ada warung ini, saya nggak tahu makan di mana." Pada dinding belakang warung, Fikri menggantung satu foto. Pak Darto tersenyum dengan celemek lusuhnya. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih karena dulu tidak menanyakan dari mana saya datang, hanya bertanya apakah saya sudah makan." Fikri tidak tahu
Apakah dunia akan terus bersikap adil? Tapi, Ea yakin? Tangan yang bekerja tanpa lelah, yang memberi tanpa pamrih, suatu hari akan membuka pintu-pintu yang tak bisa dibuka oleh kekuasaan atau kekayaan. Warung itu, yang ia bangun dari kenangan dan rasa lapar, menjadi bentuk kecil dari perlawanan bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebaikan yang terus mengalir. Satu piring nasi hangat pada satu orang lapar, dan Fikri, bocah yatim, yang dulu diusir karena minta makan, kini berdiri di balik etalase dengan kepala tegak. Ia tak membawa dendam. Ia membawa sendok, piring, dan satu prinsip yang tak pernah ia tinggalkan. Orang lapar, jangan dikutuk. Diberi makan saja. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, antrean panjang sudah mengular di depan salah satu cabang warung Pak Darto. Sebuah bangunan sederhana berwarna krem dengan papan kayu besar di bagian depan bertuliskan, "Bayar seikhlasnya." Tak mampu, makanlah dengan tenang. Tak ada pelayan yang menanyakan isi dompet. Tak ada kasir yang memaksa kembalian. Hanya meja kayu panjang, bangku plastik, dan aroma nasi hangat yang menenangkan. Di dalam dapur, seorang lelaki berusia awal, 30-an sedang membantu memotong sayur. Fikri. Tak banyak yang menyangka bahwa pemilik semua cabang warung ini adalah pria muda itu berpakaian sederhana, tanpa arloji mahal, tanpa mobil mewah, tanpa sikap bos besar. Ia masih suka duduk di dapur, ikut mencuci piring atau menggantar makanan sendiri ke pelanggan lansia. Kini, ia memiliki 14 cabang warung, tersebar di berbagai sudut kota besar dan kota kecil. Beberapa berdiri dekat terminal, sebagian di dekat kampus, dan sisanya menyatu dengan lingkungan padat penduduk yang sering terabaikan. Semua dengan konsep yang sama, makan tanpa harga, makan dengan martabat. Dalam satu cabang, sebuah kotak donasi kecil berdiri di sudut ruangan. Ada tulisan, "Titipkan kebaikan untuk yang belum mampu hari ini." Fikri tak pernah menghitung untung secara kaku. Kadang, satu hari hanya balik modal. Kadang merugi, tapi ada juga hari ketika kebaikan membanjir dalam bentuk uang, makanan titipan, atau tenaga sukarelawan. Namun, dari semua pencapaian itu, satu hal yang paling ia banggakan adalah dapur umum keliling. Ia menyulap 3 mobil van menjadi dapur, berjalan lengkap dengan kompor, kotak nasi, dan termos air minum. Setiap hari, timnya menyusuri wilayah kumuh, bantaran sungai, kolong jembatan, pemukiman pekerja kasar, anak-anak berebut antre, para ibu tersenyum malu-malu, dan para lelaki tua menunduk penuh syukur. Mereka tak hanya diberi makan, tapi disapa, didengar, dihargai. "Pak, besok ke daerah rel belakang pasar, ya, di sana banyak yang butuh," kata seorang ibu sambil menggandeng anak kecil yang belum makan seharian, dan Fikri yang menyetir sendiri. Van itu pada hari-hari tertentu hanya menjawab dengan anggukan. Ia tak pernah mencatat nama, tak pernah menanyai alamat. Ia percaya kelaparan tak perlu surat pengantar. Suatu hari, seorang reporter dari media nasional datang mewawancarainya. Mereka duduk di bangku plastik ditemani segelas teh manis dan sepiring tahu tempe. "Mas Fikri, kenapa memilih konsep makan seikhlasnya? Bukankah itu rawan dimanfaatkan?" Fikri tersenyum, menatap keluar jendela tempat seorang anak kecil sedang membantu ibunya membersihkan meja. "Karena saya pernah lapar dan ditolak saat meminta nasi. Saya tahu rasanya." Lalu, apakah Mas Fikri tidak marah pada orang-orang yang dulu menolak? Dulu iya, tapi sekarang, saya pikir, mungkin mereka hanya lupa caranya melihat. Reporter itu terdiam beberapa saat. Kemudian, ia menanyakan hal yang jarang disebut orang. "Kalau boleh tahu, Anda berasal dari mana?" Fikri menatap meja. Tangannya menggenggam cangkir. "Dari tempat yang belum saya kunjungi lagi. Tempat yang menolak saya, tapi juga tempat yang membentuk saya." CAA tak menyebut nama, tapi dalam benaknya, satu nama bergetar jelas, Kampung Tegalwangi.
Kampung itu tak pernah ia injak lagi sejak malam hujan puluhan tahun lalu. Tak pernah ia sebutkan dalam wawancara. Tak ia datangi dalam misi sosial, bahkan tak ia singgung dalam doa panjangnya. Bukan karena ia marah tidak lagi, tapi karena tempat itu menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sesekali ia mendengar kabar kampung itu dari pelanggan yang kebetulan berasal dari daerah sekitar. Katanya, kampung itu kini biasa-biasa saja, tidak berkembang, tapi tidak juga runtuh. Beberapa wajah lama masih ada, termasuk satu nama yang juga masih beredar, Lurah Haji Karim. Nama itu menghantam telinga Fikri seperti kilat diam-diam. Ia tak pernah benar-benar melupakan lelaki tua itu yang dulu menatapnya seperti sampah dan mengusirnya dengan ludah dingin dari teras rumah megahnya. Tapi Fikri tak pernah berniat membalas. Ia hanya ingin terus berjalan. Dan jalan itu telah membawanya sejauh ini. Suatu malam, ia duduk di warung pusat, memandangi catatan laporan. Bukan tentang untung rugi, tapi tentang rute dapur keliling minggu depan. Tim sukarelawan mengusulkan penambahan wilayah, daerah pesisir, perkampungan nelayan, dan satu usulan tambahan, Kampung Tegalwangi. Warga minta bantuan dapur umum. Katanya banyak yang kesulitan makan. Fikri terdiam. Nama itu akhirnya muncul di hadapannya. Bukan dari ingatan, tapi dari kenyataan. Ia menatap kertas usulan itu lama, sangat lama, lalu menuliskan satu kalimat di bawah daftar, setujui, jadikan rute prioritas. Beberapa hari setelahnya, Fikri berdiri di gudang utama, melihat tumpukan bahan makanan, beras, telur, minyak, bumbu dapur. Ia memastikan sendiri, dapur keliling penuh dan siap. Ia bahkan menyiapkan sepiring menu yang pernah menyelamatkannya. Dulu, nasi hangat, telur dadar, sambal ulek. Menu paling sederhana, tapi bagi Fikri, itu adalah simbol bahwa seseorang yang lapar hanya butuh diberi makan, bukan dihakimi, bukan diusir. Malam itu, sebelum tidur, Fikri menatap langit-langit, kamar sederhana di belakang warung. Angin lembut mengusap jendela, membawa aroma teh yang belum sempat ia habiskan. Ia menggenggam buku catatan kecil di meja di halaman pertamanya. Tertulis dengan rapi, warung Pak Darto bukan hanya tempat makan. Ini rumah bagi mereka yang pernah ditolak karena lapar. Lalu matanya tertutup perlahan. Ia tahu, sebentar lagi, ia akan kembali ke tempat yang pernah menolaknya. Tapi ia tidak kembali sebagai anak kecil yang diusir. Ia kembali sebagai seseorang yang membawa nasi hangat, senyum tulus, dan satu keyakinan yang tak pernah berubah. Meja makan seharusnya bukan tempat penghakiman, tapi tempat di mana siapapun bisa duduk, tanpa takut, tanpa harga, hanya karena mereka manusia. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi, saat seorang pemuda berjaket lusuh dan celana jeans belel, berdiri kikuk di depan meja. Resepsionis kantor Yayasan Meja Tanpa Harga. Raut wajahnya gugup, keningnya penuh peluh. Ia menggenggam map biru yang sudah agak kusut. Namanya Deni, berusia sekitar 25 tahun, berasal dari Kampung Tegalwangi. Ia sudah menunggu hampir 2 jam sebelum akhirnya dipersilakan masuk ke ruangan tempat Fikri biasa menerima tamu. Fikri berdiri, menyambut dengan senyum yang sama seperti yang selalu ia berikan pada siapapun, ramah, hangat, tapi tenang. Ia menyalami Deni dengan kedua tangan. Tak ada kesan bahwa ia seorang tokoh sosial yang sedang naik daun, apalagi pemilik jaringan warung makan sedekah terbesar di kota itu. Silakan duduk, ujar Fikri sambil menuangkan air putih ke gelas. Deni duduk, menunduk dalam, lalu membuka map biru itu. Di dalamnya ada beberapa foto kampung, rumah-rumah reot, jalanan tanah becek, anak-anak bermain dengan pakaian compang-camping, dan wajah-wajah keriput yang menatap kosong ke arah kamera. Maaf, kalau saya lancang Mas, suara Deni pelan. Saya tahu Mas Fikri orang sibuk, tapi saya datang Jojo dari Tegalwangi. Karena kami butuh bantuan. Fikri mendekatkan kursinya.
kami dengar Mas punya program dapur umum keliling di kampung kami sekarang. Banyak yang kelaparan, harga sembako naik terus. Beberapa orang tua nggak kuat kerja lagi. Anak-anak cuma makan nasi garam. Kami butuh tempat makan yang manusiawi, Mas. Fikri terdiam. Matanya menatap foto-foto itu lama. Tegalwangi, ya, gumamnya. Lebih kepada diri sendiri. Denny mengangguk. Saya tahu nama kampung kami. Mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi saya harap Mas bisa bantu. Seperti Mas bantu banyak tempat lain. Fikri menghela napas. Kenangan yang ia pendam rapi selama ini kembali mengendap pelan-pelan. Ia tak menyangka panggilan itu datang dalam bentuk permohonan dari seorang pemuda yang bahkan tak mengenalnya. Namun, ia juga tahu, inilah saatnya. Fikri menutup map itu dengan lembut, lalu berkata, "Besok, saya ikut ke sana." Denny tercengang. Maksudnya, Mas Fikri sendiri yang akan datang? Saya harus melihat sendiri, Denny. Kampung itu bukan tempat asing. Saya dibesarkan di sana. Atau, setidaknya, pernah tumbuh di pinggirannya. Keesokan harinya, sebuah mobil van dapur keliling melaju pelan menyusuri jalanan pedesaan. Di dalamnya, Fikri duduk di kursi penumpang sambil memandang keluar jendela. Pemandangan sawah terbentang, lalu berganti dengan jalan sempit berbatu, gang-gang kecil, dan deretan rame-rame tua yang seolah tak pernah berubah sejak belasan tahun. Lalu, Denny duduk di belakang, sesekali memberi arahan pada sopir. Tapi Fikri hampir tak butuh penunjuk jalan. Setiap belokan, setiap warung kecil, setiap batang pohon, terasa seperti potongan masa kecil yang muncul kembali. Mobil melambat saat memasuki gerbang kampung Tegalwangi. Tak ada gapura besar, hanya papan kayu kusam bertuliskan, "Selamat datang." Catnya sudah terkelupas. Fikri menatap papan itu lama. Tiba-tiba, jantungnya berdebar tak karuan. Ia melihat kembali rumah-rumah lama. Beberapa masih berdiri, dindingnya retak, gentengnya sebagian hilang. Warung Bu Narsi yang dulu suka memberi permen, kini hanya tinggal kerangka. Bahkan pohon mangga besar di ujung gang masih kokoh berdiri dulu tempatnya berteduh sambil memeluk perut yang lapar. Langkah Fikri terhenti di bawah pohon itu. Ia menyentuh batangnya perlahan. Di permukaan kulit pohon, samar-samar masih terlihat bekas ukiran huruf FK, inisial yang dulu ia gores dayam-dayam dengan pecahan kaca. Kenangan menghantam satu demi satu. Ia teringat suara hujan malam itu, suara pintu yang dibanting, suara Lurah Haji Karim yang mengherdiknya, dan perutnya yang kosong, yang malam itu tak diisi apapun kecuali isak. Denny menyentuh lengannya pelan. "Mas Fikri, ini rumah saya," katanya sambil menunjuk rumah kecil di sebelah pohon mangga. "Kalau Mas mau istirahat dulu, sebelum mulai masak, silakan." Fikri mengangguk. Ia melangkah ke depan rumah itu. Namun matanya tetap terpaku pada gang kecil di tempat ia pernah berdiri gemetar, menahan lapar dan malu. Kini, ia kembali sebagai orang yang membawa makanan. Tapi pertanyaan dalam hatinya tetap mengambang. Masih adakah yang mengingat aku di sini? Siang itu, dapur keliling dibuka di halaman rumah Denny. Warga berdatangan perlahan, awal mulanya malu-malu. Tapi lama-kelamaan, makin ramai. Aroma nasi dan lauk pauk memenuhi udara kampung yang biasanya sunyi. Anak-anak tertawa saat disuapi sukarelawan. Para ibu meneteskan air mata saat menerima sepiring nasi lengkap dengan telur balado dan sayur lodeh. Beberapa lelaki tua duduk di sudut, makan perlahan, seperti tak ingin terburu-buru menghabiskan rasa yang sudah lama mereka rindukan. Namun Fikri memilih duduk di belakang, di dekat dapur mobil, hanya sesekali membantu membagi nasi. Ia tak menyapa banyak orang, dan tak menyebut siapa dirinya. Ia hanya mengamati, mengingat, dan menguji dirinya sendiri. Apakah luka itu masih ada? Apakah dendam itu masih tersisa? Seorang ibu mendekatinya, membawa sepotong pisang goreng. "Mas dari mana? Kok bisa sampai ke sini?" "Saya pernah tinggal di kampung ini, Bu," jawab Fikri pelan. "Wah, masa iya?
Namanya siapa? Fikri. Bu. Perempuan itu menatapnya tajam. Lalu matanya melebar. Fikri? Fikri kecil? Yang dulu suka duduk di bawah pohon mangga? Anaknya Bu Sumiati? Fikri tercekat. Ia mengangguk pelan. Perempuan itu menutup mulutnya lalu menendok. Matanya berkokok-kokaka. Ya Allah, Fikri, maafkan kami ya nak. Dulu kami terlalu diam. Kami lihat kau lapar, tapi kami takut menolong. Kami ikut diam waktu lurah mengusirmu. Menggenggam tangan perempuan itu. Saya sudah memaafkan Bu, bahkan saya tak pernah benar-benar marah. Saya hanya ingin tak ada anak lain yang mengalami hal yang sama. Perempuan itu menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, Fikri merasa masa lalu yang berat itu mulai ringan. Di kejauhan, pohon mangga masih berdiri tenang, seolah menyaksikan satu babak hidup yang akhirnya kembali menapak di tanah yang dulu menolaknya. Fikri menatap langit sore, lalu berkata dalam hati, "Ya, ternyata masih ada yang mengingatku di sini." Langit kampung Tegalwangi sore itu menguning keemasan, menebarkan cahaya hangat di antara pohon-pohon tua dan dinding rumah yang mulai mengelupas. Fikri menapakkan kaki di tanah yang dulu ia tinggalkan tanpa alas bertahun-tahun lalu. Warga menyambutnya bukan lagi sebagai bocah yatim pengemis nasi, melainkan sebagai sosok yang kisahnya mereka kenal dari layar televisi dan cerita mulut ke mulut. Masya Allah, ini benar Fikri kecil itu, ya, gumam seorang ibu tua sambil menatapnya dengan mata berkaca. Anak-anak kecil berlarian di sekelilingnya. Mengikutinya, bak rombongan kecil yang mengagumi. Para bapak menyalaminya. Ibu-ibu menunduk haru. Fikri tersenyum. Namun dalam hatinya, langkahnya berat. Ada satu arah yang belum ia tuju sejak ia kembali. Rumah bekas lurah, Haji Karim. Setelah senja mulai turun dan warga mulai bubar ke rumah masing-masing, Fikri menyelinap pelan ke arah utara kampung. Rumah itu masih berdiri, namun jauh dari kesan megah yang dulu melekat. Atapnya miring, dindingnya lembab dan berjamur, gerbang besinya berkarat dan menggantung miring. Rumput liar menjulur dari sela-sela batu jalan setapak menuju beranda. Tak ada lagi teras penuh orang berteduh. Tak ada sajadah wangi tergelar seperti dulu. Yang ada hanya keheningan dan bunyi dedaunan jatuh. Fikri berdiri di depan pagar, membawa rantang putih di tangannya. Ia menghela napas panjang, membuka pagar yang kini tak terkunci, lalu melangkah masuk. Di dalam rumah, aroma lembab dan kayu tua menyambut. Fikri melihat sosok tua di pojok ruangan, duduk di kursi goyang usang, menyelimuti diri dengan sarung. Sosok itu gemetar kecil. Wajahnya pucat, kulitnya keriput, namun mata itu masih tajam. Meski lelah, "Assalamualaikum," ucap Fikri pelan. Sosok itu menoleh. Lama sekali ia menatap, seperti mencoba menembus waktu. "Waalaikumsalam." Suaranya parau, ragu. "Kau siapa?" Fikri tidak menjawab langsung. Ia hanya mendekat, membuka rantang perlahan, dan mengeluarkan sepiring nasi hangat, lengkap dengan lauk sederhana, sayur lodeh, dan tempe goreng. Ia meletakkannya di meja kecil di dekat kursi itu. Senyap, lelaki tua itu menatap piring itu lama, sangat lama. Bibirnya gemetar, matanya mulai basah, tangan keriputnya terulur pelan, namun berhenti di tengah jalan. Kau Fikri ya?" Pispit nyaris tak terdengar. Fikri menatapnya tenang. Ia duduk di bangku rendah di hadapan lelaki itu. "Dulu saya lapar. Hari ini, Bapak boleh makan duluan." Tangis Haji Karim pecah begitu saja, seperti bendungan yang jebol oleh waktu dan kesepian. Tangannya menutupi wajah, bahunya berguncang. "Allahu Akbar, kau datang. Ya Allah, kau kirim dia ke rumah ini." Fikri tak bicara lagi. Lelaki tua itu tenggelam dalam sesalnya sendiri. Rumah itu sepi,
tapi bukan kosong. Suara masa lalu terdengar jelas. Hujan deras, teriakan, langkah kaki kecil, berlumpur. Dan kini, suara Ishak seorang tua yang dulu berkuasa, kini terlupakan. Anak-anakku, ucap Haji Karim, di sela tangisnya. Mereka semua pergi, aku yang mengusir mereka, seperti aku pernah mengusirmu. Fikri hanya mendengarkan. Ia tidak membalas, tidak menyudutkan. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh luka yang belum tentu sembuh. Ia hanya ingin memberi makan, bukan menagih balas. Aku ingat, lanjut Haji Karim, masih gemetar. Hari itu, kau minta nasi, aku malah menghinamu di depan orang banyak. Aku merasa paling suci, tapi ternyata kaulah yang lebih mulia. Fikri menarik napas dalam. Saya pernah disakiti, Pak, tapi saya lebih takut menjadi orang yang menyakiti. Lelaki tua itu menangis lagi, tapi kali ini ia mulai menyuap nasi ke mulutnya. Perlahan, penuh getar, namun ada kelegaan yang mengalir dalam gerakannya. Terima kasih, Fikri, ucapnya lirih. Fikri berdiri pelan, menyusun kembali rantangnya. Bapak tidak sendiri, saya akan minta warga jenguk Bapak. Bantu rawat rumah ini, tapi untuk malam ini, makan dulu ya. Haji Karim menatapnya seperti melihat cahaya terakhir yang ia pikir tak akan pernah datang. Fikri melangkah keluar, malam mulai turun, angin dingin menyapa, namun tidak menusuk. Di jalan setapak itu, langkahnya terasa ringan, ia menatap ke langit, ke bintang yang mulai muncul satu. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, tak semua luka perlu dibalas. Kadang, cukup diberi makan, dan kampung itu pun mulai berubah. Bukan oleh amarah, tapi oleh sepiring nasi hangat, dan satu hati yang tak menyimpan dendam. Matahari pagi bersinar lembut di atas kampung Tegalwangi. Langit bersih, seakan turut merayakan hari yang penuh makna. Di tengah lapangan desa, berdiri sebuah bangunan sederhana, berdinding bata putih, dan atap seng yang bersih. Di depannya, terpampang tulisan dengan catangan rapi. Dapur umum gratis Pak Darto. Warga kampung mulai berdatangan. Tua muda, ibu-ibu dengan anak-anak, bapak-bapak dengan sarung dilipat. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena memang butuh makan, tapi semuanya datang dengan wajah cerah dan rasa ingin tahu di sisi dapur. Meja panjang telah dipersiapkan, panci besar mengepul di atas tungku gas. Di dalamnya, sayur, lodeh, sop, ayam, dan nasi putih hangat, menunggu untuk disendokkan ke piring-piring. Fikri berdiri di depan podium kecil yang dibuat dari kayu bekas. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan peci hitam. Tak ada jas, tak ada hiasan, hanya ketulusan. Di belakangnya, bendera kecil merah putih berkibar pelan. Warga diam, menunggu. Kamera beberapa media lokal ikut hadir, menyorot dari jauh. Namun, suasana tetap hikmat. Fikri menghela napas dan mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita tidak sedang meresmikan bangunan mewah. Tidak juga sebuah prestasi besar. Kita hanya membuka kembali sesuatu yang pernah tertutup di kampung ini. Pintu dapur. Warga terdiam, mendengarkan. Setiap manusia pernah salah. Setiap dari kita pernah menutup pintu entah karena takut, karena malu, atau karena lupa. Tapi hari ini, kita buka pintu itu kembali. Karena saya percaya, kalau kita tidak bisa memberi rumah untuk semua orang, setidaknya jangan biarkan mereka kelaparan. Suara gumam haru mulai terdengar di antara barisan warga. Nama dapur ini adalah Pak Darto, bukan karena beliau orang kaya, bukan karena beliau pernah memegang jabatan, tapi karena beliau pernah memberikan satu mangkuk nasi kepada anak kecil yang tidak punya siapa-siapa. Fikri terdiam sejenak, matanya menyapu wajah-wajah di hadapannya. Beberapa mulai mengusap air mata, yang lain menunduk, merenung. Dulu, saya anak kecil itu. Hari ini,
Saya ingin memastikan tidak ada lagi anak kecil yang harus mengetuk pintu dan ditolak hanya karena lapar. Tepuk tangan pelan bergema, tak meriah, tapi tulus. Lalu perlahan, suara tangis terdengar bukan dari anak-anak, tapi dari para ibu dan bapak yang teringat masa-masa sulit saat dapur rumah mereka juga pernah sunyi. Dari kejauhan, seorang lelaki tua dipapah pelan oleh dua tetangga. Haji Karim. Tubuhnya kurus dan rapuh, namun wajahnya bersih dan rapi hari itu. Ia mengenakan baju koko putih dan peci abu-abu tua. Langkahnya lambat, tapi matanya menatap lurus ke arah Fikri. Warga terdiam ketika melihat Haji Karim. Beberapa menoleh, beberapa berbisik, tapi tak ada yang menghina, tak ada yang mencemooh. Seseorang segera memberikan kursi di deretan paling depan. Fikri turun dari podium dan langsung menyambut. Ia menggenggam tangan Haji Karim, mengecup punggungnya. "Selamat datang, Pak Haji," ucap Fikri pelan. Haji Karim tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya mengalir tanpa malu. Tubuhnya bergetar. Ia genggam tangan Fikri erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia pegang dari masa lalu. Seorang jurnalis dari media lokal memotret momen itu. Dua tangan bersalaman, satu keriput, penuh, getar, dan sesal. Satu lagi kokoh, namun penuh kelembutan. Tak ada dendam di mata Fikri. Tak ada permusuhan, hanya damai. Setelah pidato usai, warga mulai berdatangan ke meja dapur. Anak-anak membawa piring kosong, disambut senyum para relawan yayasan. Nasi disendokkan dengan tangan ringan, sayur hangat dituangkan dengan ramah. Tak ada syarat, tak ada daftar nama. Siapapun boleh makan. Fikri duduk di samping Haji Karim. Ia menuangkan air putih ke gelas lelaki tua itu, lalu mengambil piring dan menyuapkan sesendok nasi dengan SOP hangat. "Ayo, Pak, hari ini saya gantian nyuapin," ujarnya sambil tersenyum kecil. Haji Karim tertawa pelan. Di antara isak, "Gusti Allah, Gusti Allah. Panjenengan ngendikan lewat bocah iki," gumamnya lirih dalam bahasa Jawa. Beberapa warga mendekat, menyapa Haji Karim. Ada yang menyentuh bahunya, ada yang menyalami. Mungkin bukan karena mereka sepenuhnya memaafkan, tapi karena mereka ikut belajar hari itu. Bahwa memaafkan kadang butuh satu piring nasi, bukan 1000 kata. Dapur umum Pak Darto hari itu tidak hanya mengenyangkan perut, ia menyambung kembali hubungan, membasuh luka-luka lama yang dayam-dayam membusuk di hati banyak orang. Anak-anak duduk di tanah lapang, makan bersama. Ibu-ibu saling menyuapi anak tetangga. Bapak-bapak tertawa kecil di bawah pohon jambu, membicarakan masa kecil mereka. Dan di sudut depan, dua generasi duduk berdampingan. Fikri dan Haji Karim, yang satu pernah ditolak, yang satu pernah menolak. Tapi kini keduanya memandang ke arah yang sama. Ke arah dapur yang mengepul, yang tak akan pernah menutup lagi. Karena kampung ini akhirnya mengerti. Nasi yang hangat bisa menjadi jembatan, bukan penghalang, dan tangan yang memberi tak akan pernah rugi.